Ya, terima kasih ya. Saya melihat tanggapan-tanggapan mahasiswa di sini sangat bagus ya. Misalnya dalam relevansi kurikulum Merdeka begitu, ada diferensiasi. Misalnya diferensiasi itu menghargai kemampuan siswa yang berbeda-beda. Mungkin siswa yang punya kemampuan matematik, ada yang olahraga, ada yang agama, ada yang mengaji gitu ya. Ada yang punya perilaku yang bagus gitu ya. Itu juga mereka punya bidangnya masing-masing. Yang penting mereka nanti bisa bermanfaat di masyarakat begitu. Saya harus memberikan tanggapan bahwa manusia itu menjalani kehidupannya masing-masing. Misalnya saya punya kewajiban mengajar, Anda punya kewajiban untuk belajar sekarang ini, itu kewajiban masing-masing ya, jalankan kewajiban masing-masing itu. Ketika ada dua kewajiban yang datang, maka kita juga diperkenalkan untuk memilih gitu ya. Misalnya ketika ada orang tua datang dan waktu beribadah datang, kita juga diperkenankan untuk memilih ya, atau ada pilihan yang harus kita utamakan gitu. Ada anjuran-anjuran ya untuk mengikuti mana kewajiban yang lebih utama bagi kalian gitu. Tapi pada prinsipnya kita memang menjalankan kewajiban masing-masing. Memang kita juga didorong untuk berpikir ya, merenung ya, memikirkan ya. Sehingga idealisme bagi kita mungkin bisa berbeda-beda kan, tergantung juga pada pencapaian kita, tergantung pada dorongan-dorongan, tergantung juga pada apa yang kita miliki sebelumnya. Mungkin kita di sini bisa toleran ya pada perbedaan-perbedaan. Pendidikan juga misalnya harus menyenangkan, tidak seperti misalnya mohon maaf ada pendidikan di Jepang ya kalau tidak berprestasi sudahlah kayak kiamat gitu. Sebenarnya tidak begitu-begitu juga ya. Seperti misalnya saya nonton Nobita gitu ya di film Doraemon gitu, nilainya sering sekali nilainya 0 dan dia stres dengan nilai itu gitu ya, nilai yang buruk itu. Ibunya juga memarahi, gurunya juga memarahi, kamu itu pemalas dan segala macam. Ini jadi membuat tekanan gitu ya pada seorang yang mungkin sebenarnya dia harus diarahkan pada bakatnya masing-masing. Ini juga saya bisa berpikir tentang toleransi ya. Misalnya ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, lalu kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Lalu ada cerita begini, saya sangat menghargai orang-orang Kristen karena dia toleran. Misalnya apa? Ada seorang yang memakai kaos, di kaos itu bertuliskan Yesus is a gay, Yesus is gay gitu. Yang artinya apa? Yesus adalah seorang gay gitu. Lalu saya akan selamat gitu, tanpa ada yang mengurus gitu. Paling juga marah mungkin ya, tapi tidak mungkin dia melampiaskannya dengan suatu. Tapi kalau itu terjadi pada agama Islam, maka di ujung jalan katanya saya akan kena bom. Ini juga kelucuan-kelucuan. Tapi saya kira nggak sampai sebegitunya lah ya. Mungkin dia tidak paham tentang Nabi Muhammad, katakanlah dia mengatakan Nabi Muhammad itu begini-begini, tetapi nggak sampai sebegitunya. Karena kan pembunuhan dalam hukuman mati juga tidak boleh. Misalnya, wah ini melanggar, lalu dibunuh aja tengah jalannya, tidak sampai pada proses pengadilan, itu tidak boleh dilakukan. Harus ada proses pengadilan, harus ada pembelaan, harus ada investigasi tentang kesalahannya itu gitu. Tidak bisa orang main hakim sendiri dimanapun juga gitu. Nah ini juga yang harus kita pahami tentang toleransi. Dia katakan saya salut pada Kristen, tapi juga saya salut pada Islam. Karena kalau saya sebagai Islam, saya akan pertahankan apa yang saya yakini dan saya siap untuk mempertahankan keyakinannya. Tapi enggak sebegitunya, enggak sampai main bom kali ya. Kita harus tahu mana batasan-batasan gitu ya untuk mempertahankan keyakinan, idealisme, dan juga toleran pada pemahaman orang-orang lain. Tadi ada pertanyaan tentang apakah kita juga bisa mencapai kebenaran mutlak gitu ya. Apakah kita bisa mencapai kebenaran mutlak? Ya, kebenaran mutlak yang kita yakini ya yang dibimbingkan oleh Nabi kita dalam batas yang kita pahami. Kita bisa melihat pemahaman Anda berbeda bahkan dengan saudara Anda juga bisa berbeda. Anda dengan saudara Anda sama pemahaman tentang agama? Tidak, bisa saja tidak. Atau suami dengan istri mungkin ya. Yang saya yakini begini, ternyata yang diyakini pasangan saya tidak seperti itu. Nah, ini apa? Kebenaran mutlak itu kita upayakan untuk kita capai. Tapi bahkan orang-orang yang dekat dengan kita juga bisa jadi punya keterbatasan intelektual ya,
punya keterbatasan pemahaman, dan itu harus kita hargai. Kapan kita tidak bisa toleran pada dia? Sampai dia melakukan kriminal. Kalau dia ngebom, kalau dia mukul, kalau dia memaki mungkin ya, atau melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, kita tidak bisa toleran pada tindakan kriminal. Kalau dia mencuri gitu, kita tidak bisa toleran pada tindakan itu. Kalau dia mukul, kita tidak bisa toleran pada pandangan. Tapi kalau dia punya keterbatasan pemahaman, kita nggak bisa maksa orang yang nggak mengerti. Kamu harus ngerti ini, kamu harus, nggak bisa. Saya belum ngerti, ya udah kamu, yang penting kamu tidak melakukan kesalahan aja, tidak melakukan kriminal gitu ya. Yang penting kamu tahu bahwa kamu tidak boleh melakukan kriminal, menyakiti orang lain gitu ya, dan seterusnya. Ini titik-titik toleransi. Memang menarik ya ketika misalnya kurikulum kita juga tidak hanya fokus pada kognitif, tapi mungkin afektif dan psikomotor. Nah, sisi afektif ini mungkin bagian dari emosi ya, perasaan, akal gitu. Nah, memang filosofi kadang-kadang mencampur antara ruh, akal, dan hati, rasa gitu ya. Itu kadang-kadang campur-campur, hanya beda fungsi. Ya, misalnya kalau perasaan diyakini sebagai fenomena yang berubah-ubah, misalnya rasa senang mungkin nanti tidak senang, atau rasa gembira nanti sedih gitu ya. Perasaan itu berubah-ubah. Kalau perasaan sifatnya berubah-ubah, dan itu memang sifatnya, perasaan itu berubah-ubah. Tetapi kalau akal sifatnya stabil. Dia sifatnya stabil. Dia bisa menilai kebenaran secara stabil. Itu kita sudah diskusikan ya, tentang rasa, emosi, afektif mungkin. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Yang paling utama dari agama adalah pengenalan terhadap Tuhan. Awaluddin, yang paling utama dari agama, ma'rifatullah, adalah arif billah, mengenal Tuhan. Di sini mengenal Tuhan itu mungkin mengenal ridanya ya, mengenal keridaannya, mengenal apa yang dia sukai, apa yang dia ridai, dan apa yang dia benci gitu. Dan kita harus takut pada sesuatu yang dia benci. Tuhan membenci ini, kita takut untuk melakukannya. Karena apa? Begitu kuasanya Tuhan, bahkan kehidupan kita juga ada dalam genggamannya begitu. Apakah afektif juga diajarkan? Menurut saya menarik ya, karena keluarga kita juga mengajarkan sisi afektif ya, sisi afektif, emosi ya. Kita harus bagaimana, secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ini menarik ya, ketika misalnya keluarga yang baik, yang punya pengetahuan yang baik, mengajarkan emosinya dengan baik, mengajarkan afektif dengan baik. Ya, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.